Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everybody. Good morning anak-anakku semuanya ya. Oke, selamat pagi semuanya. How are you today? Oke, are you fine? Apakah kalian baik-baik saja? Oke, I hope you are fine ya. Saya harap kalian semua baik-baik saja. I'm fine too in here ya. Saya juga baik-baik juga di sini. Oke, student, this is the seventh daring ya. Ini ada pelajaran bahasa Inggris daring yang ketujuh ya. Ini adalah the last materi in chapter 2 ya. Pelajaran yang terakhir di chapter 2 ini. Oke, the student, before we study ya, seperti biasa sebelum kita belajar, let's pray together. Start. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, finish. Ya, selesai. Selesai berdoa, kita akan mengikuti pelajaran untuk hari ini ya. Oke, for today ya, yang setelah saya bilang tadi, in this chapter kita akan masuk ke materi yang terakhir, yaitu member of family ya. The last meeting kita sudah belajar tentang hobbies ya, tentang hobi, what we like, apa yang kita sukai. Oke, are you remember ya? Oke. Ya ulangi lagi ya. Sorry, ulangi lagi, ulang. Ya enggak, nanti di-cut katanya. Ada yang kelupaan. One, two, three, four. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Good morning everybody. Selamat pagi semuanya. Oke, how are you today? Yes. Fine ya. Kalian semua baik-baik saja. I'm fine. Ya, I'm fine too in here ya. Saya baik-baik juga. Thank you ya. Oke, student, today is the seventh meeting ya in daring ya. Ini adalah pertemuan yang ketujuh dalam pelajaran bahasa Inggris melalui daring ya. Before we study, sebelum kita belajar, seperti biasa, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Oke, let's pray. Start. Oke, finish. Ya, selesai. Ya, setelah belajar, semoga kita semua dapat diberi kelancaran dalam mengikuti pelajaran ya. Langsung saja ya Nak ya. Kita akan mulai dalam materi untuk hari ini. Masih kita masuk dalam chapter 2, dalam unit atau chapter yang kedua, tapi yang terakhir ya Nak ya. The last material in chapter 2 yaitu the member of our family ya. Member itu adalah anggota, our family adalah keluarga kita ya. The last meeting kita sudah belajar tentang hobby ya, tentang hobbies ya, atau hobby ya. What is your hobby? Ya, kalian bisa menjawabnya ya. Ya, sekarang kita akan belajar tentang member of family. Oke. Ya, supaya kalian ketahui ya, kalian tinggal bersama keluarga ya. You live with your family, kalian tinggal dengan keluarga. Seperti dalam satu keluarga itu mungkin ada beberapa orang itu beda-beda. Ada yang hanya tinggal dengan ayah dan ibu, ada yang tinggal dengan nenek, kakek, paman ya. Nah, kalian sudah tahu anggota keluarga kita ya. Nah, kalau kita tinggal dengan ayah, ibu, in Englishnya ya, ayah itu adalah father ya, father, tapi kalian biasa ada yang bilang dad, daddy, itu juga boleh. Tapi yang umumnya in English, ayah itu bahasa Inggrisnya adalah father ya. And ibu ya, ibu ini adalah mother ya. Mom, boleh juga kalian mengucapkan dengan mom ya. Tapi in Englishnya familiarnya itu dengan mother ya. Oke, anak perempuan itu daughter ya, tulisannya dokter tapi bacanya daftar, tengah-tengahnya huruf F ya Nak ya, daftar ya, itu adalah anak perempuan.
perempuan. Selain anak perempuan, yaitu kalian mempunyai anak laki-laki ya. Orang tua kalian mempunyai anak laki-laki, yaitu son, ya, son, ya. Saudara laki-laki. Nah, saudara laki-laki itu seperti kakak, adik, ya. Tuh, kalian punya kakak laki-laki, yaitu kalau kakak laki-laki. Oke, next ini, I'm sorry ya Naya, ini sedikit ketuker ya ini ya. Saudara laki-laki itu brother ya. Oke, saudara laki-laki brother ya. Di tampilan kalian ini kebalik ini nih. Yang benar saudara laki-laki adalah brother ya. Saudara perempuan itu adalah sister. Ya, kalian dengar penjelasan dari saya ya. Ini walaupun tulisan tampilan kalian sedikit ketukar dikit ya. Saudara laki-laki ini brother ya. Saudara perempuan itu sister. Oke. And keponakan laki-laki. Keponakan laki-laki itu nephew. Tulisannya nephew ya, bacanya nephew. Ya. Keponakan perempuan tulisannya niece, bacanya niece ya. Niece. Ntar kita belajar baca ya. Sepupu. Sepupu laki-laki maupun sepupu perempuan itu adalah tulisannya cousin. Cara membacanya adalah cousin ya, cousin. Oke, sedikit berbeda ya, sangat berbeda. Cousin, tulisannya cousin, bacanya cousin. Oke, sepupu laki-laki maupun sepupu perempuan, ya cousin. Oke, next di sini paman, uncle. Paman, tulisannya uncle ya, nah ya, karena bisa untuk menulisnya, tapi cara membacanya adalah uncle. Bibi, aunt. Ya, ada yang bilang auntie, bisa juga ya. Bisa juga di sini. Nah, di sini saudara kandung laki-laki adalah sibling maupun saudara kandung perempuan itu sibling. Oke ya, saudara kandung laki-laki maupun saudara kandung perempuan itu adalah sibling. Tapi ayah mertua. Iya, kalau ayah saja tadi father, ya. Kalau kalian menikah mempunyai ayah mertua, berarti tambahkan dengan in-law, ya. Ini berarti dia in-law, father-in-law. Oh, berarti bukan ayah kandungnya, tetapi itu adalah ayah mertuanya. Ibu mertuanya, nah ini kurang mertua ya. Ibu mertua. Kalau ibu saja mother, tapi kalau ibu ntar dulu, oke ya, saya ibu mertua. Oke. Itu adalah mother in-law. Oke ya, itu sudah saya benarkan. Yang di atas juga sini tadi nih ya, kebalik ya Naya, saudara ini. Oke, saya akan sister. Saudara laki-laki itu adalah brother. Oke, brother. Saudara perempuannya yaitu sister. Oke ya. Sudah. Nah, sudah saya jelaskan ya, di sini sudah ada ya. Ibu mertua tadi adalah mother ya. Ibu mertua mother. Anak menantu. Oke, menantu laki-laki. Menantu anak tadi, kalau anak kandung tadi son ya. Kalau menantu berarti dia apa tadi? Iya, menantu laki-laki, berarti tambahkan in-law saja, tandanya sudah pernikahan ya, ada tali pernikahan, berarti son-in-law, menantu laki-laki. Menantu perempuan, ya, menantu saja tadi daughter ya, anak perempuan saja tadi daughter ya, tapi kalau anak menantu perempuan yaitu daughter-in-law. Saudara ipar. Nah, kalau kalian menikah, kalian mempunyai suami kamu atau istri kamu punya adik ya atau kakak ya. Nah, itu berarti gunakan saudara ipar laki-laki, berarti brother-in-law. Kalau kamu saudara ipar perempuan, itu sister-in-law. Ya, Tina ya. Oke. Next berikutnya.
Kakek. Kakek grandfather. Nah, kalau kakek itu grandfather. Kalau father saja itu berarti ayah. Kalau ada tambahkan grand berarti itu adalah kakek. Ya. Kalau ada tambahan grand. Kalau nenek, oke, mother perempuan, ibu, berarti kalau grandmother berarti ibunya ibu kita, berarti nenek kita, grandmother. Ya. Cucu laki-laki. Cucu laki-laki itu adalah grandson. Ya. Grandson, kalau cucu laki-lakinya itu cuma satu. Kalau cucu laki-lakinya lebih dari satu, ya tambahkan S contohnya. Oke, tambahkan, dijamakkan, grandsons. Tapi kalau cucu laki-lakinya cuma satu, berarti grandson saja. Ya? Oke. Next, cucu perempuan, granddaughter. Ya? Granddaughter. Daughter saja itu adalah anak perempuan. Kalau granddaughter itu adalah cucu perempuan. Kalau cucunya lebih dari satu anak perempuannya, oke, kita jamakkan di belakangnya. Tambahkan huruf S. Ya? Oke. Nah, ini. Nah, kalau cucunya tunggal, cuma satu, tapi tidak disebutkan laki-laki atau perempuan. Contohnya, I have grandchild. Saya mempunyai cucu, berarti cucunya cuma satu, grandchild. Tapi kalau orang mengatakan grandchild, berarti kamu masih bingung. Itu cucunya laki-laki atau cucu perempuan. Ya? Tadi yang lebih mendetail sekali itu adalah kalau cucu laki-laki, I have grandson. Saya mempunyai satu cucu laki-laki. I have granddaughter. Oh, berarti ibu itu mempunyai satu cucu perempuan. Tapi kalau orang menyatakan I have grandchild, saya mempunyai cucu laki-laki, cucu cuma satu, nggak disebutkan laki-laki atau perempuan. Tapi kalau cucunya banyak, I have grandchildren. Nah ya, kalau tunggal dia bacanya child, grandchild. Tapi kalau lebih dari satu, grandchildren. Ya, grandchildren. Masih tidak diketahui itu cucunya laki-laki atau perempuan. Ya, orang yang mendengar masih bingung dia. Ya, masih itu cucunya laki-laki atau cucunya perempuan. Nah, jadi yang lebih enaknya kalian mengucapkannya dengan grandson atau granddaughter. Orang sudah tidak bertanya lagi itu laki-laki atau perempuan. Oke, understand ya? Mengerti anak ya? Nah, sekarang ini istri itu ada wife ya, istri itu bahasa Inggrisnya adalah wife, sedangkan suami itu adalah husband ya, husband. Oke, suaminya. Oke, coba saya ulangi lagi ya dari awal di sini, dari ayah ya, ikuti saya ya. Oke, father. Oke. Ya, ikutin ya Naya ya, father. Oke, bukan father ya, tapi father. R-nya jangan dijelaskan sekali ya. Father. Cukup ditekuk saja lidahnya ke atas. Mother. Father, mother. Daughter. Son. Brother. Sister. Nephew. Niece. Cousin. Ya, sampai kalian lihat tulisannya. Uncle. Aunt. Sibling. Father-in-law. Mother-in-law. Son-in-law. Daughter-in-law. Brother-in-law. Sister-in-law. Grandfather. Grandmother. Grandson. Granddaughter. Grandchild. Grandchildren. Wife.
husband. Husband. Oke ya. Kalian simak ya di rumah ya. Nah di sini, nah ini namanya member of family. Masih banyak lagi ya. Nanti kalau lihat tatap muka kita akan jelaskan lebih banyak lagi ya. Kakek, nenek, dan yang lain-lainnya nanti ada ya. Member of family. Cukup kalian ketahui yang ini saja dahulu ya. And next kita sudah belajar member of family. Nah sekarang ada contoh ya. Family tree. Family itu adalah keluarga, tree itu adalah pohon keluarga ya. Oke, pohon keluarga kita struktur keluarga ya, DNA keluarga ini namanya Shams. Nah, Syam ini nama orang ya nak ya. Syam family tree ini example contoh nih Syam. Syam ini berarti pohon keluarganya Syam. Nah, kalau nama kamu contohnya Susi ya berarti Susi's family tree. Nanti kalian buat ya. Susi's family tree. Pohon keluarganya Susi. Contohnya Tita. Tita family tree. Berarti Tita's family tree. Pohon keluarganya Tita kalau kalian ingin kalian buat sendiri ya. Nah, di sini example contoh yaitu Syam family tree ya. Nah, family tree-nya Syam ini yaitu ini Syamnya di bawah nih, Syamnya di bawah nih. Nah, ini bukan Siam ya, ini huruf I-nya dihilangkan, Syam ya. Nih, bukan Siam tapi kelebihan huruf I berarti Syam. Nah, nih, Syam ini. Syam mempunyai nenek ya, nih nenek nih. Mulai kita family keluarganya Syam mulai dari nenek. Neneknya kakeknya namanya Bejo nih ya, namanya Bejo. For example ya, Bejo. Nama neneknya namanya Daona. Nah, neneknya nih menikah ya. Berarti ini adalah wife-nya Bejo. Husband-nya Daona adalah Bejo. Wife-nya istrinya Daona itu adalah istrinya Bejo adalah Daona. Daona menikah ya. Menikah mempunyai anak kandung. Tadi sibling ya, anak kandung. Namanya Tiem sama Kucit. Namanya bagus ya nak ya. Namanya Tiem. Tiem itu berarti perempuan ya. Tiem ini perempuan, berarti dia mempunyai daftar. Bejo sama Daona mempunyai anak perempuan namanya Tiem, daftar. Sedangkan punya anak laki-laki, Swan, yaitu namanya Kucit. Namanya bagus banget ya. Tiem and Kucit ini anak berdua antara Bejo sama Daona. Mereka semua udah menikah ya. Kucit mempunyai istri namanya Siti. Nah, Siti berarti anak menantunya Bejo sama Daona ya. Kucit menikah dengan Siti, sedangkan Tiem menikah dengan Slamet. Ini anak ya, Slamet. Ini sampel contohnya. Perhatikan, nanti kita jawab pertanyaan di bawah sama-sama. Slamet and Tiem menikah mempunyai satu anak, Glopot. Glopot itu adalah anak laki-laki antara Slamet sama Tiem. Berarti cucu laki-lakinya Bejo sama Daona. Ya. Sedangkan Kucit sama Siti menikah mempunyai dua anak perempuan. Namanya Tumi perempuan sama Syam. Syam punyai satu anak laki-laki dan satu anak perempuan. Kucit Siti ya. Syam dan Tumi. Paham ya nak ya? Ini ya, dia istilahkan bahasa Indonesia dulu ya. Bejo sama Daona menikah mempunyai dua anak namanya Tiem sama Kucit. Kucit menikah mempunyai istri dan mempunyai dua orang anak namanya Tumi sama Syam. Sedangkan Tiem menikah ya, married dengan Slamet, namanya mempunyai anak namanya Glopot. Oke? Understand ya? Iya. Nah, sekarang kita jawab sama-sama yuk sama ibu. Perhatikan ya. Cara menjawabnya. Tumi is Syam ya. Tumi is Syam. Itu artinya Tumi adalah, kita ada titik-titik ya. Siapanya Syam. Nah, Tumi adalah siapanya Syam. Ini Syam titik-titik ya. Berarti Tumi. Nih, Tumi siapanya Syam. Nih. Ayo. Tumi sama Syam apa hubungannya? Iya, itu saudara kan? Nah, berarti Tumi saudara perempuannya
Syam. Apa tadi saudara perempuan di atas tadi yuk? Kita lihat. Saudara perempuan. Nah, saudara perempuan. Ini ya. Saudara perempuan nih. Nih, saudara perempuannya. Nah, berarti apa jawabannya nanti di bawah tadi nih? Iya, berarti saudara perempuannya di sini tulis sis. Oke, huruf besar semua untuk membedakannya ya. Sister. Tumi is Syam sister. Artinya Tumi adalah saudara perempuannya Syam. Tumi adalah saudara perempuannya Syam. Berarti jawabannya tadi apa? Oke, sister. Oke, next. Berikutnya, soal berikutnya. Syam, number 2 ya. Syam is Tumis. Syam, siapanya Tumi dibalik. Syam, siapanya Tumi? Saudara laki-laki. Apa tadi saudara laki-laki? Kita lihat di atas ya. Saudara laki-laki. Saudara laki-laki mana? Nah, saudara laki-laki. Nah, ini saudara laki-laki. Berarti brother. Berarti di sini jawabannya apa sayang? Jawabannya jawabannya tulis brother. Nah, kita kasih tebal ya, tandanya jawabannya. Nah, Tumi adalah Syam adalah saudara laki-lakinya Tumi. Paham ya? Nih, Syam ada saudara laki-laki Tumi. Cara. Oke, next number 3. Sekarang. Gelapot. Mana gelapot? Nih, gelapot nih. Di sini ya, gelapot ya. Gelapot adalah Syam and Tumis. Gelapot siapanya Syam and Tumi nih? Syam sama Tumi. Berarti apaan ini? Sepupu ya? Sepupu apa ponakan? Sepupu laki-laki sama. Nah, sepupu mana kita cari ke atas sepupu nih? Sepupu nih. Sepupu laki-laki maupun sepupu perempuan dia artinya cousin. Tulisannya Chousin. Nah, kalian ingat tulisannya Chousin, bacanya cousin. Nah, berarti di sini jawabannya iya. Nih, cousin. Chousin tulisannya apa tadi? Tulisannya Chousin. Nah, berarti kita jawabnya. Nah, ini. Nah, ditebalkan. Nih, gelapot adalah sepupunya Tumi dengan Syam. Nih, gelapot sama Tumi sepupuan kan? Anak bibinya berarti sepupuan. Oke. Sekarang next. Number 4. Selamat. Mana Selamat? Nah, Selamat is gelapot. Selamat is gelapot. Kita artikan dulu pertanyaannya. Selamat adalah siapanya gelapot. Selamat adalah siapanya gelapot. Siapa? Ini. Ayah kan? Ayah. Nah, berarti apa ayah itu bahasa Inggrisnya tadi? Tulis father. Tulis ayah gelapot. Oke. Itu cara menjawabnya ya sayang ya. Sekarang Siti is Tumis. Mana Siti nak? Siti is Tumi. Ya, ini tanda petik di atasnya menyatakan kepunyaannya ya. Siti adalah siapanya Tumi. Siti adalah siapanya Tumi. Ini Tumi di sini. Nah, nih Tumi letaknya di sini, Sitinya di sini. Ibu kan? Iya, ibu. Ibu apa bahasa Inggrisnya? Mother. Kita tulis mother. Seperti itu. Stand? Next. Ya, gelapot is Selamat and Tiems. Oke, kita terjemahkan pertanyaannya dahulu. Gelapot adalah, nih tanda petik ini menyatakan kepunyaannya. Siapanya Selamat sama Tiem. Mana gelapot? Gelapot ini siapanya Selamat sama Tiem nih. Oh, berarti anaknya ya. Anak laki-laki perempuan? Laki-laki gelapot itu. Berarti son, anak laki-laki. Anak laki-lakinya Selamat sama
Tiem. Kan harus bisa membaca ya. Membaca denah seperti itu. Berikutnya, number 7. Tumi is Kuchit and cities. Mana Tumi? Letaknya Tumi di mana? Tumi, Kuchit and city. Kuchit, Tumi, perempuan ya. Siapanya Kuchit and Siti? Berarti anaknya Kuchit sama Siti, perempuan. Anak perempuan. Apa tadi anak perempuan? Masih ingat tidak? Anak perempuan. Anak perempuan, bukan anak menantu ya. Anak perempuan. Anak perempuan. Ini saudara perempuan. Nah, kalau anak perempuan, ini di atas daftar. Oke, nih ya. Nih, anak perempuan nih, daftar. Nih, sudah Ibu tebalkan nih. Ini anak perempuan adalah daftar. Tulisannya kalian harus diingat tulisannya ya. Tulisannya. Tulisannya DAUGH. Oke, daftar. Bacanya daftar. Oke, kita tebalkan supaya kalian jelas. Oke, next berikutnya. Syam. Mana Syam? Di mana letaknya Syam? Oke, Syam di sini ya. Syam di sini. Siapanya Tiem? Mana Tiem? Nih, ini Tiemnya nih. Ini berarti Tiem ini bibinya. Tapi kalau pertanyaannya dibalik Syam, siapanya Tiem? Berarti ponakan laki-laki kan? Kalau Tiem, siapanya Syam? Berarti bibinya. Nah, kalau ini pertanyaannya adalah Syam. Syam is Tiem. Syam siapanya Tiem? Apa? Keponakan laki-laki. Apa ya keponakan laki-laki? Kita scroll ke atas lagi. Oke, keponakan laki-laki mana? Nah, nih keponakan laki-laki. Nih ya, yang Miss Kis tebalin. Ini keponakan laki-laki. Apa tadi? Nephew. Diingat tulisannya ya. Berarti kita jawab di sini nephew tulisannya. Bacanya nephew. Oke, kita tebalkan. Sini. Okay, understand? Berikutnya di sini number 9, number 9. Yuk, coba kalian berlatih untuk menerjemahkan pertanyaan number 9 ini, number 9. Tumi is selamat. Ada tanda petik selamat, ada desi S-nya ya. Tumi adalah siapanya Selamat. Ya, kita artikan siapanya saja titik-titik ini. Tumi adalah siapanya Selamat. Tumi, mana Tumi? Mana Selamat? Ini. Oh, Tumi siapanya Selamat. Apa Tumi? Siapanya Selamat? Keponakan? Apa? Tumi siapanya Selamat? Keponakan perempuan ya, keponakan perempuan. Apa keponakan perempuan itu? Di sini diganti saja, supaya enak. Diam supaya kalian jelas ya. Tumi, oke, Miss ganti soalnya. Diam supaya kalian enak, oke. Supaya sama yang di atas. Nah, supaya kalian sama dengan Tumi siapanya Tiem. Nah, Tumi siapanya Tiem? Siapa yo? Siapanya Tiem Tumi? Sekeponakan perempuan. Apa keponakan perempuan tadi? Keponakan perempuan mana? Keponakan perempuan nih ya, Niece tulisannya ya, bacanya Nis ya. Nih, nah ingat tulisannya, kita tulis di bawah. Oke. Nis. Nah ini. Dan berikutnya, Bejo adalah, bacanya titiknya kita dari belakang ya. Siapanya Tumi, Syam, and Glapot. Bejo. Siapanya Tumi, Syam, Englapot di atas. Siapa nih? Ini ibu bapaknya. Ini orang tuanya ibu bapak kita. Berarti kakek ya. Apa kakek? Father. Grandfather. Kakek, grandfather. Ya. Next lagi ada
Number 11. Daona, mana Daona? Daona is Glapot. Daona adalah siapanya Glapot. Yuk kita lihat Dena. Mana Daona? Daona, nih Daona ya, siapanya Daona, siapanya Glapot. Nih di sini. Daona siapanya Glapot. Nenek ya. Oke, nenek apa tadi nenek? Kita scroll ke atas. Apa nenek itu? Grandmother. Nah, nih nenek adalah grandmother. Nah, berarti kita tulis, ingat tulisannya nak ya. Grandmother itu seperti apa? Oke. Tulisannya grandmother. Nah, inilah dia. Ya, grandmother. Sekarang berikutnya. Glapot, Tumi, and Syam. Nih. Glapot to Glapot ya. Glapot, Tumi, oke Glapot, oke Tumi, Glapot, oke ya. Glapot, Tumi and Syam adalah siapanya Bejo and Daona. Siapanya Bejo and Daona. Nah, ini disebutkan Glapot laki-laki, Tumi perempuan, Syam perempuan. Berarti apa jawabannya? Glapot siapanya Tumi and Syam. Mana cucu ya? Cucunya bisa cucu, ada cucu laki-laki dan ada cucu perempuan. Berarti jawaban nih, cucu laki-laki dia grandson. Cucu perempuan granddaughter. Tapi kalau kita nggak menyebut itu sudah campur ya, laki-laki perempuan, karena lebih cuma satu, karena banyak ya, tidak cuma satu, berarti grandchildren juga boleh. Nanti jawabannya lebih bagusnya grandson and granddaughter, itu jawaban yang tepatnya, grandson and granddaughter. Tapi kita tahu kan itu namanya sudah nama laki-laki, sudah nama perempuan, berarti itu kita sebutkan grandchildren aja nggak apa salah. Tapi kalau cucunya cuma satu, berarti grandchild. Berarti kita isinya boleh grandchildren ya, karena kita sudah tahu. Karena kita sudah tahu itu adalah namanya Glapot laki-laki, Tumi pasti perempuan, Syam itu laki-laki. Ya kan? Berarti kita isi dengan grandchildren. Karena banyak ya. Oke. Karena itu tadi banyak. Jawabannya grandchildren. Karena situ sudah si pertanyaannya Glapot, Tumi, and Syam adalah siapanya Bejo and Daona, berarti grandchildren. Karena banyak. Tapi kalau pertanyaannya Glapot is Bejo and Daona cuma satu, berarti grandchild saja, berarti satu. Ya, walaupun gak disebutkan granddaughter atau grandson, kita sudah tahu namanya itu nama laki-laki. Oh, berarti namanya cucunya cuma satu, grandchild, dan dia laki-laki. Oke, grandchildren ya, karena lebih dari satu. Oke, nyebutkan. Bis, boleh nggak pertanyaannya, jawabannya ditulis seperti ini, grandson? Karena laki-lakinya ada dua ya. Laki-lakinya ada dua, berarti oke, jamak grandson and granddaughter. Boleh nggak Miss jawabannya itu? Ya, jawabannya grandson and granddaughter boleh tidak? Boleh. Daughternya kan cuma satu ya. Gini aja ya, boleh supaya kalian enak nanti. Jawabannya boleh grandchildren juga boleh, atau grandsons, cucunya dua laki-laki, berarti tambahkan ini, tambahkan s ya, menyatakan jamak, atau granddaughter. Granddaughter itu menyatakan cucu perempuan. Kenapa tidak dikasih imbuhan s-nya di sini depannya? Karena ini tuminya cucunya cuma satu perempuannya, jadi granddaughter. Kalau cucu perempuannya ada lebih dari satu ya berarti grandsons ya. Nah di sini dia cuma satu. Jadi jawabannya boleh grandchildren atau grandsons and granddaughter. Jawabannya ya. Jadi Glapot, Tumi, and Syam adalah cucu-cucunya Bejo and Daona atau
Gelapot, Tumi, and Syam adalah cucu lakinya dan cucu perempuannya Bejo and Daona. Itu juga boleh pertanyaannya nah ya, jawabannya. Oke, next berikutnya. Slamet is Bejo. Mana selamatnya? Selamatnya di sini, Bejo di sini. Nah, ini berarti anaknya Bejo kan Tumi ya. Nah, Tumi menikah berarti apa ini? Menantu kan? Antara Slamet sama Bejo ini hubungannya menantu laki-laki. Apakah menantu laki-laki? Oke, kita menantu laki-laki mana? Anak menantu laki-laki. Nah, nih anak menantu laki-laki, son-in-law. Oke, tulisannya ya dia. Oke, kita son-in-law. Son-in-law. Nah, ini jawabannya. Menantu laki-lakinya Bejo. Next berikutnya. Siti adalah siapanya Daona. Yo, kita lihat Siti siapanya Daona. Mana Siti? Siti siapanya Daona? Bukan anaknya ya, tapi anak menantu ya. Anaknya itu Kucit namanya, menikah dengan Siti. Berarti menantu apa? Menantu perempuan. Manakah menantu perempuan? Anak menantu perempuan. Ya, ini sudah kasih saya tanda. Daughter-in-law. Oke, daughter-in-law. Tulisannya dipahami ya. Daughter-in-law. Mana daughter-in-law? Oke, ya sini. Daughter-in-law. Oke ya. Daughter-in-law. Ya, kita lanjut bentar ya. Oke. Daona adalah siapanya Slamet. Mana Daona? Daona siapanya Slamet? Daona siapanya Slamet? Ibu mertua ya nak ya? Oke, mana ibu mertua? Oke, ibu mertua. Mana ibu mertua? Ibu mertua. Ini ibu mertua. Oke, dikasih tanda ya. Nih, ibu berdua. Mother-in-law. Tulisannya dipahami. Mother-in-law. Oh ya tuh. Nah, nih sekarang Bejo adalah siapanya Siti nih ya. Bejo adalah siapanya Siti. Bejo siapanya Siti? Father-in-law. Ayah mertua. Ingat ya tadi ya. Oke, father-in-law. Father-in-law ya. Berikutnya, Tumi siapanya Bejo? Tumi siapanya Bejo? Tumi siapanya Bejo? Cucu? Nih, di Tumi siapanya Bejo? Ini Bejo, ini Tumi. Tumi, cucu ya. Cucu laki-laki, cucu perempuan. Cucu perempuan. Apa cucu perempuan tadi? Granddaughter. Mana granddaughter? Ya, tulisannya kalian pahami ya. Granddaughter. Nah, cucu perempuannya. Nah, cucu perempuannya. Berarti cucu perempuannya sudah tahu. Tumi. Karena Tumi perempuan. Atau cucunya saja jawabannya grandchild. Karena yang ditanya cuma satu ya. Oke, yang ditanya cuma satu. Berarti jawabannya boleh grandchild. Oke, cucunya cuma satu. Kalau granddaughter berarti cucu perempuan. Grandchild berarti cucu saja. Tidak menyebutkan laki perempuan. Tapi dari kata Tuminya sudah tahu. Tumi itu adalah perempuan. Oke. Next berikutnya di sini. Syam, Gelapot adalah Daona Bejo. Mana Syam? Syam sama Gelapot adalah sahabatnya Bejo sama Daona, cucu laki-laki. Ya, nih cucu laki-laki. Berarti jawab pertanyaannya harus ada jenis kelaminnya. Gelapot and Syam cucu laki-laki kan? Oke. Apa cucu laki-laki? Grandson. Oke, grandson. Berarti yang diminta jawabannya cucu laki-laki. Kenapa dikasih S? Karena disebutkan cucunya ada dua kan, Syam and Gelapot.
Kalau cuma satu ya berarti S-nya dihilangkan. Ya, kalau banyak lebih dari satu berarti grandson menyatakan jamak. Ya, atau grandchildren. Nah, tapi kalau grandchildren ya dia tidak sebutkan jenis laki-laki atau perempuannya. Oke, next berikutnya. Slamet adalah siapanya Tiam nih ya. Slamet nih adalah siapanya Tiam. Mana Slamet? Siapanya Tiam nih. Oh, ini Slamet berapa Tiam? Berarti suaminya ya. Slamet adalah suaminya Tiam, ya kan? Suami tadi apa Sami? Suami itu adalah husband. Oke. Husband ya, husband. Ngerti anak ya? Nanti Ibu kasih soal link juga berdasarkan ada family tree seperti ini ya. Oke, next berikutnya. Siti adalah siapanya Kucit. Siti adalah siapanya Kucit. Mana Sitinya? Siti siapanya Kucit? Istri ya. Oke, istri tadi apa istri? Wife. Oke, istri adalah wife. Nah, kalau yang tidak menyimak materi penjelasan dari saya ya jawabnya pasti asal. Slamet is siapanya Kucit. Nah, number 21 nih. Slamet siapanya Kucit. Slamet siapanya Kucit. Nih, saudara ipar laki-laki ya. Ini Slamet, ini Kucit. Saudara kandungnya kan Tiam ya. Nah, ini berarti suaminya Tiam, berarti saudara ipar. Slamet adalah saudara ipar laki-lakinya Kucit. Apa sih saudara perempuan, saudara ipar? Saudara ipar, mana saudara ipar laki-laki ya Slamet? Nah, ini berarti jawabannya. Ya, brother. Berarti tulis brother in law. Kalau brother saja saudara kandung. Ya, salah jawaban brother saja. Next, Siti adalah siapanya Tiam. Siti siapanya Tiam? Saudara ipar perempuan ya. Oke. Apa saudara ipar perempuan tadi? Sister in law. Oke, sister in law. Nah, ini dia. Nah, sepertinya latihan di YouTube ini sudah cukup jelas ya. Oke, nanti kalian ulangi lagi kalau kurang jelas. Nanti ada soal yang kalian harus jawab. Ini nanti jawabannya supaya kalian tahu bukan pilihan ganda ya. Jawabannya ini nanti Ibu buat, kalian buat esai melalui link. Nah, jadi jangan bukan asal pilih, kalian perhatikan ya. Kalian perhatikan penjelasan dari saya ini, family of three ini, bahasa Inggrisnya apa, anggota-anggota keluarga kalian, dan sudah Ibu kasih latihan, sudah kita jawab sama-sama. Kalian bisa perhatikan di sini ya. Oke, saya kira untuk hari ini sudah cukup ya. Daring bahasa Inggris yang ke-7. Selamat kalian mengerjakan soal yang akan Ibu bagi setelah pelajaran kalian mengikuti materi penjelasan di YouTube ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye, bye-bye.